dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.800. Kondisi saat ini membuat gereja seperti dibelenggu. Orang-orang terikat dengan ketakutan, dengan egonya, dan dengan segala macam problematika. Padahal seharusnya ini adalah waktunya kita menjangkau jiwa-jiwa. Dunia mulai mengacaukan fokus kita yang sebenarnya, fokus daripada tujuan maupun rencana Tuhan. Jangan mau kita dibelenggu oleh iblis. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh padam, kita tidak boleh menyerah, terus melangkah maju. Pandang Tuhan saja dan terus pandang Dia. Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Jadikan Tuhan segala-galanya. Terus berjalan bersama Tuhan. Jangan takut, jangan tawar hatimu. Lepaskan kekhawatiranmu. Ingat selalu akan janji Tuhan. Aku menyertaimu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Saya belum dengar suaranya yang keras, Saudara. Shalom. Haleluya. Saya percaya hari ini kita semua akan mengalami lawatan Tuhan sebab kita datang dengan hati yang rindu akan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri, Saudara. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus.
Engkau luar biasa baik buat kami dan pagi hari ini Tuhan. Tidak ada nama lain yang ditinggikan, tidak ada nama lain yang dimuliakan. Hanya satu nama yaitu nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih, kami bersuka cita, kami mau memuji-muji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Katakan, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini
kembali, mari kita akan siapkan hati kita buat kita terima firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami tahu bahwa hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami ini boleh bermegah. Bukan atas apapun yang lain, tapi hanya di dalam Engkau, hanya di dalam anugerah-Mu. Di dalam itulah kami berbangga, di dalam itulah kami aman. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku
bahwa segala kemenangan, segala pengharapan kita itu hanya ada di dalam Kristus. Amin. Kita tidak bermegah atas kekuatan kita sendiri, tapi ini ada sebuah pernyataan iman kita bahwa hanya di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu. Bukan atas apapun yang lain yang kita harapkan hari ini. Hanya di dalam Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Katakan di dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya. Katakan sama-sama. Ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, sama-sama sambil angkat tangan kita. Harapanku dalam Kristus, ku percaya hanya dalam-Mu Tuhan. Ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Amin. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, katakan kekuatanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Oh Yesus, hanya di dalam-Mu Tuhan. Sembah Dia, ini bangun dalam-Mu. Kekuatan dan kemenangan hanya dalam Kristus. Hanya dalam Kristus. Oh Yesus, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh lama dan syakiramu, yang layak hanya Kau, yang layak hanya Kau Tuhan. Oh Yesus, di dalam segala perkara yang kami tahu, Kau turut bekerja. Terima kasih, terima kasih. Mari mulai naikkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Tiada yang melebihi, tiada yang melampaui anugerah-Mu bagiku. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kirilah basyakaralah barang. Kami tahu melewati segala hal, kalau kami bisa bertahan, itu karena anugerah Tuhan. Itu hanya karena Kristus saja. Dan kami mau berkata segala sesuatu, Tuhan, hanya Engkau yang patut dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada
sebab Dia besar. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib buat kami semua. Kami kembalikan syukur kami kembali ke hadapan Tuhan, sebab kami tahu, kami sadar hidup kami sampai saat ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kami butuh firman-Mu, kami rindu pribadi-Mu Tuhan, yang menjamah, melawat, memulihkan, membangkitkan iman kami Tuhan, tetap percaya, setia kepada Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan yang sanggup memulihkan, kemenangan yang besar Tuhan siapkan buat kami semua. Terima kasih, kami siap terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita semua hidup di dalam anugerah Tuhan. Nah, puji Tuhan, pagi ini saya memberikan satu tema firman Tuhan jadi perenungan buat kita semua, termasuk buat kehidupan saya secara pribadi. Saya memberikan tema atau judul firman Tuhan pagi ini, yaitu menang di dalam ujian kehidupan. Kemenangan, keberhasilan, saya percaya itu dambaan doa setiap kita, apalagi dalam situasi, kondisi, keadaan yang terjadi saat ini. Nah, kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-11, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, sampai ayat yang ke-30, ini ayat yang sering kali kita baca, kita akan sama-sama baca dan merenungkan apa yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Seringkali yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di ayat yang ke-28, bahkan kita hafal ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itu janji yang Tuhan berikan buat kita, dan janjinya itu pasti. Ya dan amin buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Tapi saya ingin kita sama-sama melihat di ayat yang ke-29, ada satu kata yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Satu kata, yaitu kata belajar. Ini Tuhan sampaikan buat kita semua, belajar. Tuhan mau supaya kita ini terus belajar. Kita ada di dalam dunia ini, kita masuk di dalam sekolah yang namanya sekolah kehidupan. Kalau kita melihat, kita ingat masa lalu kita, masa kecil kita, sukacita ketika kita ini belajar. Nah, Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Tuhan Yesus adalah dosen kita, guru agung kita, dan kita adalah murid-muridnya. Pertanyaannya, buat apa kita belajar? Belajar apa? Dan sampai kapan kita ini belajar? Jawabannya, selama kita hidup di dunia ini, kita terus belajar, kita terus belajar, kita terus belajar bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang Tuhan ajarkan
Apa yang Tuhan sampaikan bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang gak berguna, tetapi sesuatu yang bermanfaat, berfaedah buat kita semua. Kalau namanya sesuatu yang bermanfaat, berguna, berfaedah, pasti kita memberikan satu konsentrasi, perhatian yang lebih lagi. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Jadi yang Tuhan ajarkan bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak berguna, tetapi sesuatu yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Selanjutnya dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka kebahagiaanmu akan terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Nah, ketika Tuhan mengajar kita, apakah kita memberikan satu perhatian dengan materi yang Tuhan ajarkan buat kita? Kalau kita suka sama dosennya, kalau kita suka sama gurunya, pasti kita suka juga pelajarannya, mata kuliahnya. Betul Bapak Ibu ya? Waktu SMP, saya nggak suka dengan pelajaran yang namanya bahasa Jawa. Nulis Jawa, saya nggak suka. Sebab apa? Gurunya galak. Nah, karena saya nggak suka sama gurunya, otomatis saya juga nggak suka dengan pelajarannya. Dan otomatis juga nilainya ya do re mi fa sol, do re mi fa sol. Karena nggak suka sama gurunya. Tapi Tuhan mengajar kita supaya kita ini terus belajar. Dan Tuhan sang pengajar kita, dosen agung kita, dia katakan sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dia menuntun kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Ada satu Alkitab yang besar, tulisannya Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Mau enggak kita dituntun, diajar oleh Tuhan? Itu keputusan ada pada kita. Musa berdoa di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ini Musa orang yang pandai, tapi dia minta sama Tuhan, dia berdoa, Tuhan ajar kami. Menghitung apa Bapak Ibu? Menghitung hari-hari kami. Sedemikian rupa, sampai kami beroleh hati yang bijaksana. Masa hidup kita 70, dan jika kita kuat 80 tahun. Hitung Bapak Ibu, 70 tahun kali 365 hari. Itu ketemunya 25.550 hari. Itu kalau 70 tahun. Dan jika kita kuat 80 tahun, 29.200 hari. Saya 52 tahun ini. Saya akan mendapatkan ucapan selamat ulang tahun. Tambah usia. Betul. Hitungan secara manusia, tapi hitungannya Tuhan, hari kita, tahun kita bukan tambah, tapi apa Bapak Ibu? Habis, semakin berkurang, semakin berkurang. Musa berdoa, ajar aku Tuhan, menghitung hari-hari kami, sampai kami beroleh hati yang bijaksana. Namanya matematika, ada penambahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Apa yang perlu kita tambahkan, apa yang perlu kita bagi, apa yang perlu kita kurangi, itu kita belajar dari Tuhan. Nah, pagi ini Tuhan mengajar buat kita semua, supaya kita ini belajar. Satu slogan yang singkat, tapi punya makna yang begitu dalam. Berubah atau mati. Saya kasih gambar si Unyil. Tahun 81, ini film ini begitu booming. Kalau saya tanya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu masih ingat tokoh-tokoh dari si Unyil. Si Unyil ada, si Usro, si Ucrit, Melani. Siapa lagi Bapak Ibu? Pak Raden, Pak Ogah,
Yang terkenal 3, si Unyil, Pak Raden, Pak Oga. Betul Bapak Ibu ya? Kalau si Unyil, kelakarnya dikasih istilah, dia playback. Play itu bermain, back itu balik. Jadi bolak-balik bermain. Sebab apa? Masih anak-anak. Kalau Pak Raden, bukan playback, tapi flashback. Melihat ke masa lalu. Kemenangan di masa lalu, kegagalan di masa lalu. Lihatnya ke belakang, flashback. Kalau yang Pak Oga, yang seringkali ngomong apa Bapak Ibu? Cepek dulu dong, begitu ya. Jadi dihitung dari apa? Dari uang. Mau melakukan sesuatu kalau ada uangnya. Kalau si Unyil, playback. Kalau Pak Raden, flashback. Kalau Pak Oga, cashback katanya. Nah kita bisa belajar dari tipe-tipe yang ada. Tapi Tuhan mau supaya kita berubah. Menjadi dewasa. Ada 3 hal. Dewasa dalam hal apa yang harus ada dalam hidup kita. Yang pertama secara cepat. Kita harus belajar dewasa di dalam perkataan kita. Jumat ya, malam Pak Edwin sampaikan dalam ibadah doa malam tentang lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan kita harus dewasa. Nah, Paulus sampaikan ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kalau kita lihat anak-anak lucu, apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan lucu. Sebab apa? Sebab masih anak-anak. Tapi setelah kita menjadi dewasa, perkataan kita juga harus sesuai dengan usia kita, kedewasaan kita. Bukan lagi perkataan kanak-kanak. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Pujian sekolah minggu katakan, hati-hati gunakan mulutmu. Kalau hati kita terluka, tendensi kata-kata yang kita ucapkan juga kata-kata yang melukai. Kita bisa lihat hati seseorang, dari mana Bapak Ibu? Dari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kalau perkataan positif, perkataan firman, perkataan yang membangun itu keluar. Itu luapan dari hati yang ada. Tapi kalau perkataannya menyakitkan, kataannya pedas, perkataannya kotor, itu menggambarkan hati orang itu. Dalam rumah tangga, hubungan suami dengan istri. Perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang kotor yang dilontarkan itu melukai pasangan. Yang WA, konseling sama saya, nggak kuat saya Pak. Ketika saya sampaikan, saya kembali ingatkan kebenaran firman Tuhan, dipulihkan. Yang pertama, perkataan kita itu perkataan yang positif. Perkataan yang dewasa. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Lidah tak bertulang, tetapi cukup kuat untuk menghancurkan atau memelihara sebuah kehidupan. Saya tekankan baik di Blora, di Banyutowo, hati-hati dengan ucapan kita. Lalu yang tanya, Pak, bagaimana kalau saya sudah mengucapkan perkataan yang negatif, perkataan kutuk, Pak? Minta ampun sama Tuhan.
1 Yohanes 1 ayat yang 9, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil mengampuni, menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Cabut kembali perkataan negatif itu. Dan ganti perkataan yang positif. Buat istri kita, buat suami kita, buat anak kita, buat orang tua kita, buat mertua kita, buat orang lain kita. Ganti dengan perkataan yang positif. Yang pertama, dewasa di dalam perkataan. Dan yang kedua, dewasa di dalam pemikiran kita. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Istilahnya, kita punya paradigma, pola pikir yang betul, yang dewasa di dalam Tuhan. Pemikiran kita ini harus dewasa. Sama-sama menghadapi masalah yang ada, semuanya menghadapi. Tapi pola pikir itu berbeda-beda sesuai dengan kedewasaan dalam pemikiran kita. Jangan khawatir Bapak Ibu akan omongan orang lain. Yang penting kita punya prinsip, yang penting kita punya pola pikir yang sesuai dengan Kristus. Paulus berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Lalu Paulus sampaikan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi ini kesimpulan. Akhirnya saudaraku, semua, jadi bukan cuma sebagian, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa Bapak Ibu? Pikirkanlah semuanya itu. Terus belajar. Saya pernah lihat di Kick Andy, ada seorang ibu yang masuk muri, sarjana yang tertua di Indonesia. Itu namanya Ibu Diana Patricia Hasibuan. 69 tahun usianya dia lulus S1. 73 tahun S2 lulus. Dan usia 77 tahun dia lulus S3. Ini sudah tua, sudah sepuh, tapi mau terus belajar. Ketika diwawancarai, saya tertawa. Suaminya bilang begini, Bu, pakai kartu mahasiswa kalau kamu naik angkutan umum, bis. Supaya apa? Supaya apa Bapak Ibu? Supaya dapat potongan. Kalau 1.000 bayarnya cuma 500. Kan lumayan. Lalu dipraktekkan di bis. Lalu dia tunjukkan kartu mahasiswanya. Konduktornya bingung. Dia lihat kartu mahasiswanya. Dia lihat wajahnya. Lah kok beda mungkin begitu. Begitu turun, konduktornya nyelot begini. Hati-hati ya Dik. Lalu ibunya bilang begini, hati-hati kalau ngomong. Cucu saya sudah sebesar kau, katanya begitu. 77 tahun lulus S3. Dia terus belajar. Tidak peduli apa yang orang lain sampaikan. Secara rohani dengar apa yang Tuhan katakan. Jangan dengar apa yang iblis dunia katakan buat kita. Kalau iblis katakan memang ini jatahmu, memang ini takdirmu, memang ini nasibmu, hidup dalam sakit penyakit, hidup dalam kemelaratan, hidup dalam kemiskinan, tolak di dalam nama Yesus. Pemikiran kita harus kita ubah. Saya ini biji matanya Tuhan. Saya ini anaknya Tuhan. Saya ini berharga di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Yang kedua, kita ini dewasa di dalam pemikiran. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita ini dewasa dalam menghadapi yang namanya persoalan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan
kepenuhan Kristus. Dewasa di dalam kita ini menghadapi kenyataan. Selanjutnya dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Ini Paulus sampaikan, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa Bapak Ibu? Solusi, jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hanya orang yang dewasa yang menganggap pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Kalau anak-anak, begitu pencobaan datang, ujian, tantangan, sakit, penyakit, masalah datang, dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan keadaan, dia menyalahkan hamba-hamba Tuhan, itu anak-anak. Tapi mari sama-sama kita belajar dewasa dalam kita menghadapi kenyataan, persoalan. Bukan lagi kita tanya, kenapa Tuhan mesti terjadi? Kenapa saya yang harus mengalami? Masalah itu untuk dihadapi, bukan untuk diratapi. Tapi kita bisa berkata bagaimana kita bisa menghadapi masalah itu bersama dengan Allah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepada kita. Kita diingatkan kembali apa yang Tuhan sampaikan buat kita supaya kita memperkatakan, supaya kita memikirkan, dan kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang kedua. Ini Yakobus juga sampaikan buat kita. Ini ayat yang luar biasa. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa Bapak Ibu? Kebahagiaan. Kapan? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, bukan cuma 1-2 pencobaan, tapi Alkitab katakan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Luar biasa. Ini pun hanya orang-orang dewasa yang bisa melakukannya, menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kita lulus, kalau kita diberkati, kalau kita dapatkan berkat, pertolongan, mujizat, kesembuhan, kesehatan, kita berkata, Tuhan saya bahagia, itu biasa. Tapi bagaimana sikap hidup kita ketika masalah badai melanda, menerpa hidup kita? Apakah kita pun juga berkata, Tuhan saya bersyukur, saya bahagia Tuhan, sebab saya tahu Tuhan menguji iman saya untuk next level, naik ke tingkat yang lebih tinggi, bagaikan Raja Wali, mengatasi badai bersama dengan Allah yang luar biasa. Nah, Alkitab kita diawali dari kitab Kejadian, diakhiri dengan kitab Wahyu. Luar biasa, saya dapatkan ini. Kitab Kejadian diawali dengan perkataan pada mulanya. Dan diakhiri dalam kitab Wahyu pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, lalu ditegaskan dengan satu kata. Bapak Ibu bisa lihat, kata amin. Dari kata pada mulanya sampai kata akhir, amin. Dari kitab yang pertama, kitab Kejadian, sampai kitab Wahyu yang terakhir. Tuhan itu tetap menyertai, amin. Di kitab mana kita sedang berada, Tuhan pun tetap menyertai. Apapun masalah kita, Tuhan pun juga tetap menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu. Jadilah dewasa dalam perkataan kita. Jadilah dewasa dalam pemikiran kita. Dan jadilah dewasa dalam menghadapi persoalan. Jadilah dewasa dan pemenang dalam ujian kehidupan. Tuhan tahu persis apa yang sedang kita alami. Dia tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, diulang 7 kali dalam kitab Wahyu. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kesusahanmu, aku tahu di mana engkau diam. Mungkin kita sedang sembunyi, takut menghadapi masalah, corona yang melanda di mana-mana.
Tapi dalam segala keadaan, tetaplah percaya Tuhan beserta kita. Amin. Mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya diberkati satu pujian, ini saya putar ulang-ulang di rumah. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan itu tetap abadi. Dia selalu menolong, Dia selalu pelihara hidup kita semua. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita merenungkan apa yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Bawa pergumulan kita, bawa harapan kita kepada Tuhan, Allah yang dapat kita percaya. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Percaya Tuhan. Tuhan Kami percaya. pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bukan cuma kadangkala, bukan cuma seringkali Tuhan menolong kita, tapi Tuhan selalu menolong kita. Jadi apa yang kita takutkan, percayakan kepada Tuhan. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia ada bersama-sama kita senantiasa. Pagi ini, mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau yang percaya, Tuhan, aku percaya Engkau selalu menolong aku. Katakan. Tuhan selalu menolongku. Katakan dengan hati yang percaya, sungguh-sungguh percaya. Pertolongan Tuhan selalu buat kita. Menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Sekali lagi dengan lembut hidupku. katakan, Tuhan selalu menolong hidupku. Saya minta Bapak Lukas berdoa buat firman Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh
Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penjaga kami Tuhan. Katakan Dia mengenyangkanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami ini sedang berjalan di dalam zaman, di dalam sebuah musim yang tidak menentu, tapi kami tahu bahwa kami tidak pernah berjalan bersendiri, sebab Tuhan yang menjadi penjaga kami, dan kami sadar Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan kami menghadapi kadang-kadang masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, itu bukan karena untuk menghancurkan kami, tapi supaya kami menjadi setiap anak-anak-Mu yang dewasa, anak-anak-Mu yang terus bertumbuh, dan kami akan menghasilkan buah sekalipun di masa yang sulit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami, berkati gereja-Mu pagi hari ini Tuhan. Supaya setiap kami memiliki kekuatan, setiap kami memiliki kesanggupan untuk berjalan bersama Tuhan. Berkat-Mu turun dalam setiap kami, berkati hamba-Mu yang telah menjadi berkat buat kami pagi hari ini. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Mari alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam ibadah raya Graha Betani Blora yang disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora dan Radio Gloria FM 106.7 MHz tiap hari Minggu pagi pukul 7.00 dan sore pukul 17.00 WIB. Untuk jemaat yang ingin mengikuti ibadah di Graha Betani Blora, bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui WhatsApp admin gereja di 0821 4247 6262. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Stay safe, stay healthy, dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, meskipun hari-hari ini masa-masa yang sulit, gak menentu ya saudara. Kalau saudara lihat bagaimana di awal tahun ada bukan satu tapi ada banyak hal yang terjadi saudara ya. Gempa bumi, banjir, pesawat jatuh, ya saudara. Saya jujur kita semua juga nggak tahu apa yang sedang Tuhan mau bicara. Tapi biarlah kita sebagai gereja Tuhan, kita terus berdoa buat Indonesia. Amin saudara. Nanti kita akan berdoa, ambil waktu sebentar, kita akan berdoa buat semua para korban saudara ya, yang sedang mengalami musibah saudara. Ya. Dan yang kedua, hari Senin besok akan ada fellowship semua departemen dan pelayan Tuhan yang juga kita akan berbicara menentukan program pelayanan kita 1 tahun ke depan. Bagi saudara semua hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saudara diundang untuk datang saudara ya, di mana? Di Zoom saudara ya, di virtual saudara ya. Nanti mungkin besok saudara akan menerima linknya, jadi kami minta saudara bisa hadir untuk sama-sama kita bisa kumpul semua saudara ya. Nah, ini cuma acara paling setahun 2 kali saudara ya. Nah, sebab kita tahu bahwa kemungkinan kita akan jarang ketemu di dalam pelayanan saudara ya. Dan akan banyak sekali bahwa pelayanan hari-hari ini secara virtual. Tapi puji Tuhan dengan pelayanan yang secara virtual online, justru Tuhan sedang membawa gerejanya untuk menjadi sesuatu yang tidak terbatas ya. Seperti pagi hari ini kita ibadah online yang mengikuti ibadah kita bukan cuma dari saudara yang ada di Blora, tapi ada yang dari luar negeri, luar pulau, kota-kota lain ya. Karena itu saya juga menyapa shalom kepada saudara yang sedang mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Mari saudara sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan membawa persembahan kita datang kepada Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan, katakan kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, buat kepada seluruh keluarga atau anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami bencana Tuhan. Baik mereka yang ada di Jawa Barat, ada yang di Sulawesi, bahkan para korban pesawat jatuh Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini, bahkan mungkin pagi hari ini Tuhan, mereka sedang menangis, mereka sedang meratap Tuhan. Mereka sedang mengalami musibah yang tidak pernah mereka duga sebelumnya Tuhan. Bahkan di masa yang sulit ini Tuhan. Tapi kami mau berdoa buat mereka Tuhan. Lepaskan berkat-Mu Tuhan. Lepaskan Tuhan penghiburan-Mu Tuhan. Tuhan biarlah tangan-Mu sendiri yang akan menolong mereka Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keadaan atas Indonesia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Indonesia ini ada dalam genggaman tangan-Mu. Bahwa Indonesia ini sedang dalam perlindungan-Mu, dalam tudung keselamatan-Mu. Kami berdoa supaya tidak ada lagi bencana, supaya tidak ada lagi Tuhan kekerasan, tidak ada lagi hal-hal yang buruk terjadi Tuhan kepada Indonesia ini Tuhan. Kami mau nyatakan shalom buat Indonesia, damai sejahtera turun buat Indonesia bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa seluruh persembahan kami, taburan kami, persepuluhan kami, korban-korban syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa semua yang kami miliki semuanya daripadamu Tuhan. Kalau Tuhan percayakan emas dan perak yang begitu banyak dalam hidup kami, kami tahu Tuhan untuk apa kami Tuhan percayakan, bahwa kami Tuhan percayakan adalah untuk kami membangun kerajaan-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun ada kesempatan Tuhan, kami mau menyatakan kasih kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan melalui harta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu juga turun kepada setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, baik kami yang ada di sini maupun yang di rumah Tuhan, supaya Tuhan menjagai setiap kami, tidak ada virus atau apapun Tuhan yang membahayakan setiap kami. Jika ada yang sakit hari ini Tuhan yang akan sembuhkan, jika yang mengalami lemah Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan hari ini Tuhan, dan untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima segala berkat Tuhan, berkat yang terbaik yang surga sudah sediakan dalam kehidupan kita. Mari sejenak kita naikkan ucapan syukur, katakan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat persekutuan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat perjumpaan-Mu Tuhan. Buat kunjungan-Mu pagi hari ini telah menjamah setiap hati kami. Melalui firman-Mu, melalui hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Yang membuat kami kuat, yang membuat kami berubah dalam hidup kami. Dan membuat kami tetap berbuah di dalam setiap musim dalam kehidupan kami. Berkat-Mu turun Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, kekuatan yang baru yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami telah menerima segala berkat yang surga telah sediakan
Dan setiap kita juga diberi kekuatan untuk menerima berkat Tuhan. Yang percaya pagi hari ini telah menerima berkat Tuhan, hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam.